sesuatu yang luar biasa, sesuai dengan idaman daripada emputan tular dengan Bhinneka Tunggal Ika Tadana Dharma Mangruwa. Itu artinya kebenaran cuma satu, tidak mendua kebenaran itu, kan begitu. Jadi yang kita jaga keberadaannya atau kelestariannya, kita lestarikan itu kan Bhinneka Tunggal Ikaan. Bhinneka Tunggal Ika itu satu paket di bawah naungan Garuda, lambang negara. Sehingga kalau disebutkan bahwa kita memeriahkan kebinekaan, itu kurang tepat. Kita memeriahkan perbedaan. Loh, perbedaan kok dimeriahkan? Perbedaan itu berbahaya kalau tidak dirawat menjadi tunggal ika. Bhinneka itu bisa membahayakan kalau tidak ditunggal ikakan. Maka timbulnya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi yang kita rawat itu, kita meriahkan itu Bhinneka Tunggal Ikaan. Ya kita tanamkan itu. Jangan sampai kita ini merasa berbeda-beda. Sebab perbedaan itu kan rahmat. Ya. Kalau kita bisa menemukan tunggal ikanya, persamaannya. Dan perbedaan menjadi malapetaka. Kalau kita tidak mampu untuk merawat, menemukan tunggal ikanya. Coba dirasakan. Jadi tidak gampang. Justru itu yang kita ini yang dihantam oleh oknum-oknum ya, baik itu perorangan, kelompok, komunitas dalam dan luar negeri, itu kepada kita sebagai bangsa demi menghambat pembangunan ini, menghambat kemajuan ini, menghambat kemakmuran ini, adalah tunggal ikanya yang dihantam, sehingga kita menjadi perbedaan yang merungking. Nah, apa yang dimeriahkan, dirawat, kebinekaan itu apanya? Tunggal ikanya kan. Jadi, nah pengertian semacam itu perlu. Jadi bukan kebinekaan, tapi Bhinneka Tunggal Ikaan. Jadi satu. Bhinneka Tunggal Ika itu tidak bisa satu kesatuan yang utuh. Bhinneka Tunggal Ika ini. Nah, contoh aja ya, ini kalau contoh-contoh yang gampang aja. Perbedaan umat manusia ini. Kan umat manusia ini kan sebetulnya sama. Banyak persamaannya. Sekarang sesama laki-laki. Apa itu orang Nusantara, orang Arab, Cina, India, Eropa. Kan sama. Dari makhluk yang bernama manusia ini, yang sangat berbeda, itu gender, laki dan perempuan, ini berbeda. Tapi kenapa bisa tunggal ika, menyatu, timbul rasa cinta, senang, kasih sayang, nah, sehingga menimbulkan keturunan. Ini yang mempertahankan keberadaan umat manusia, karena ada persatuan. Dua manusia ya, yang berbeda ini menyatu. Ada rasa ketertarikan di antara keduanya. Ini yang justru cara Maha Pencipta Tuhan untuk mempertahankan keberadaan umat manusia, berkembang. Nah ini aneh. Jadi jelas Bhinneka menjadi tunggal ika, ini Bhinneka Tunggal Ikaan. Gambaran ini sudah. Kalau sesama perempuan dunia podo sama, sama laki dunia sama, tapi laki perempuan kan berbeda. Nah, kenapa ini bisa menyatu? Ini sudah kodrat Tuhan. Akibat menyatu kan dua manusia yang berbeda ini, timbullah pertahanan keberadaan manusia dan berkembang. Nah ini gambaran bahwa keberbedaan itu rahmat dan nikmat kan gitu. Itu. Perbedaan itu. Nah, oleh karena itu gambaran tentang itu, tentang timbulnya saling ketertarikan antara dua kelompok manusia ini, itu menggambarkan kepada kita bahwa kita ini kalau memang ketemu Bhinneka Tunggal Ikaan, kita menjadi nikmat.
menjadi tenang, penuh kasih sayang, hidup tentram. Tapi kebinekaan toh itu bisa meruncing, tajam, terkotak-kotak. Kalau kita merawat yang keliru merawatnya, masing-masing tambah remuk, tambah kuat kotaknya yo, tambah tebal, tidak bisa lagi menyatu. Nah, ini yang tidak boleh terjadi, sehingga yang kembali pengertiannya bahwa yang kita rawat, kita meriak itu kebinekaan tunggal ikaan, rasa berbeda tapi punya perasaan yang satu. Nah, ini memang salah satu ciri khas ya, dari bangsa Indonesia. Jadi spesifik bahasa Indonesia itu dalam arti keyakinan ketuhanannya demikian. Itu kalau ada pertanyaan bahwa apa sih ciri khas bangsa Indonesia ini di dalam ajaran ketuhanannya, bahwa ajaran Tuhan itu satu, semua yang ada ini sama. Sebentar Mbak, Ya. kalau kemudian itu menjadi sebuah ciri khas keistimewaan bahasa Indonesia dalam konteks ketuhanan begitu kan, ini kan berbeda sekali dengan realitas hari ini. Ketika kemudian dia lahir di Kristen, dia menganggap bahwa orang Islam tersesat, nanti akan masuk neraka. Ketika saya lahir di lingkungan Muslim gitu, kita kan lahir nggak bisa memilih, tiba-tiba karena bapak ibu, ayah ibu Islam, kita kemudian lingkungan itu berpengaruh, kita menjadi Muslim dan kita ditanamkan doktrin di luar Islam, salah, neraka dan lain sebagainya. Nah, ini kan perbedaan dari agama ini justru yang kemudian membuat dikotomi, friksi yang kemudian memunculkan perpecahan. Contoh saja misalnya kasus di Bangladesh gitu yang terekam CCTV gitu kan, di pangkuannya Hanoman terdapat Al-Quran itu yang sampai kemudian umat Muslim di sana ya dengan sebegitu mudah dan gampangnya diprovokasi oleh seseorang yang oknum begitu, yang sebenarnya juga KTP-nya Islam juga, sampai umat Hindu di sana dihajar habis-habisan, banyak yang meninggal gitu kan. Belum lagi misalnya di Prancis kebohongan remaja putri yang katanya gurunya membuat karikatur Nabi begitu kan. Ini umat Islam gampang banget terprovokasi dengan hal-hal seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, itu umat Islam dan umat Kristiani yang seperti apa yang punya kesadaran yang seperti itu, dan harusnya bagaimana supaya bineka itu menjadi tunggal ika itu, rawatnya dari mana konkretnya gitu Mbak? Nah, ini dari pemahaman ya, kan semua itu ajaran ketuhanan, tidak vulgar, tapi masih perlu ditafsirkan ya, karena masih perlu ditafsirkan. Jelas ajaran ketuhanan itu penuh simbolis, penuh makna, jadi tidak vulgar, jelas sudah harus ditafsirkan kembali. Nah, dan semua agama, katakanlah 4 besar, Islam, Kristen, Hindu, Buddha ya, masing-masing itu dilahirkan di tempat yang berbeda, diterima oleh bahasa yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda, dengan budaya dan peradaban yang berbeda, pada zaman yang berbeda. Nah, otomatis baru di permukaan berbeda. Demikian agama itu, ajaran-ajaran itu katakanlah dari wahyu ya, masuk ke otak manusia, lantas keluar lewat mulut, dari lewat pikiran. Nah, berbeda, bahkan setiap zaman berbeda. Nah, ini sekarang menurut pandangan masyarakat Nusantara, termasuk Jawa ini, itu aneh. Masyarakat Nusantara ini menganggap bahwa agama itu sama, ditafsirkan sama, yang menafsirkan kita sama persis. Makanya orang-orang Nusantara, orang Jawa ini ya, melihat bahwa loh kok demikian, tambah lama tambah tajam perbedaan ini, itu aneh. Nah, kalau bangsa lain mengatakan bahwa pandangan wong Jawa seperti ini salah, nggak tahu. Tapi orang Jawa mengatakan itu benar, bahwa agama sama.
kalau di stadion betul sama, tidak ada perbedaannya. Karena apa? Tuhannya satu. Maha Pencipta itu satu, yang menciptakan semua jagat seisinya, termasuk manusia, dan mengatur, menghidupi semua umat manusia, dan kelak kalau mati kembali ke yang satu itu. Semua mengakui ada yang menciptakan jagat ini, namanya Maha Pencipta. Tidak tahu namanya kan macam-macam. Satu. Loh, kok akhirnya timbul agama yang berbeda? Ini kita aneh. Nah, ini yang menjadi apa ya? Menjadi pandangan yang tidak wajar dari bangsa-bangsa di luar Nusantara. Kok bisa berpendapat demikian? Ini bukan ngawur. Ini betul. Tidak mungkin ajaran ketuhanan itu berbeda-beda. Kalau berbeda itu karena dilarikan di tempat yang berbeda, diterima oleh bahasa yang berbeda, pada zaman yang berbeda, dengan budaya dan peradaban yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda. Ini sehingga membuat loh, kok tidak sama? Coba dikupas, ketemunya sama. Berarti prinsipnya perbedaan atau dinamika bahkan sampai kepada konflik itu terjadi, konflik horizontal di tengah masyarakat karena faktor agama itu terjadi, itu karena pemahaman level seseorang di dalam beragama itu sebenarnya memang ibarat kuliah itu ada semester-semesternya gitu aja. Maksudnya ketika kemudian semesternya dia sudah tinggi, berarti dia sudah memahami, kita kenal ada syariat sampai kemudian makrifat begitu ya. Nah ketika sudah mendalam itu berarti sudah nggak ada perbedaan atau bagaimana? Iya Nah, begitu. Yang level kulit berarti masih menganggap berbeda begitu ya, betul. Mbak? Itu pandangan kita sebagai bangsa Nusantara memandang bahwa di agama itu begitu, ada tatarannya. Kalau di Islam ada syariat, tarekat, hakikat, makrifat ya. Nah, demikian orang menginjak makrifat kok ketemu sama. Nah, tapi dapat tanda petik dalam ketauhidan. Nah ini, terus bagaimana dengan syariat? Nah ini kita tidak bisa bicara. Itu. Kenapa, Mbak? Nah, karena saya pernah membaca, tidak boleh udah syariat. Gitu. Mungkin nggak ada manipulasi di dalam konteks syariat. Saya tidak bisa mengatakan demikian. Ya. Cuma beliau-beliau itu menganggap bahwa pada tataran makrifat itu ketemunya sama. Nah, kalau bagi demikian juga mungkin agama lain, cuma ini tertutup kan. Hanya maaf ya, sekarang ada kata ya, kan sekarang agama dunia yang mempunyai satu pimpinan itu kan Katolik. Lu apakah sang paus ini punya pandangan sama dengan umat Katolik di bawah? Rahasia apa yang dipilih oleh sang paus ini tentang ajaran Nasrani dari sisi yang dari apa mazhab Katolik lah katanya ya. Berarti ada sesuatu yang dipahami. Ya. Kalau saya yakin ya persamaan itu. Oke. Jadi artinya gini, sebagai pemeluk Hindu, sebagai pemeluk Buddha dan pemeluk Nasrani, Katolik barangkali juga mereka mengalami fase itu, level syariat Rupanya begitu, sama iya. gitu ya. Hindu Buddha pun begitu. Oh. Tapi bagi pandangan kita tidak begitu. Oke. Ya langsung aja lah dikupas persamaannya. Ketemu. Sederhana. Malah sederhana. Bagi masyarakat Nusantara menemukan persamaan itu sederhana dan gampang. Cuma tertolak. Nah, kalau pandangan orang-orang Nusantara ya semacam ini dinyatakan salah, justru pandangan ini yang membuat kita menerima masuk semua agama. Coba dirasakan. Wah salah. Orang-orang Indonesia atau orang Nusantara, orang Jawa itu salah. Sampai menafsirkan bahwa sama. Loh, andai kata kita tidak punya pandangan demikian, kita akan menolak. Maksudnya ajaran ketuhanan ke dalam itu. Karena punya pandangan semacam ini, sehingga boleh masuk semuanya. Bahkan Shinto, Konghucu masuk, silakan. Oh sama saja. Ini yang menyebabkan kita membiarkan masuk, mempersilahkan masuk ya pandangan semacam ini. Dan saya yakin kelak akan muncul. Nah ini sudah dimulai. Makanya Hindu Buddha ini nanti akan tergiring pada satu pandangan ke Bromo. Ketemu dengan orang lokal. Tapi kan itu masih dalam konteks dua agama, ada Hindu sama Buddha.
Ya. Bagaimana dengan yang lainnya nanti? Nah itu yang masih kita tidak bisa bicara yang lainnya itu karena masih kuat, pandangan perbedaan masih kuat. Tapi lama-kelamaan akan tergerus dan mengerucut. Kalau saya yakin seperti itu, itulah yang namanya mercusuar dunia Indonesia ini. Oh, Mercusuar itu artinya semacam apa ya? Mercu. Kan di tiap pelabuhan kan ada supli itu, lampu yang memberikan petunjuk tentang di mana pelabuhan sehingga kapal itu bisa berlabuh dan pergi dengan tidak sampai salah jalan. Mercusuar kan itu ya. Berikan mercu kepada masyarakat bahwa kamu ini sama saja kok. Nah gitu loh. Nah ini akan muncul. Ini namanya peradaban baru. berarti secara eksplisit yang menghambat Indonesia tidak menjadi mercusuar dunia itu karena ada upaya untuk memperalat, memperpecah lewat agama itu tadi. Bisa itu. Iya. Jadi dengan demikian agama jadi bagus perkembangannya. Ya kalau di sisi lain disebutkan bahwa bersentral kepada perilaku semua agama itu, mengutamakan perilaku. Semua peribadatan, semua ritual apapun arahnya kepada perilaku yang bagus dari setiap orang. Akhlak yang bagus, kasih sayang. Nah, terus akhlak yang bagus yang utama itu apa? Kerukunan. Coba dirasakan ya. Tertinggi akhlak yang paling bagus itu kerukunan antar umat manusia. Diawali dengan antar sesama kita, sebangsa. Nah, ini yang utama, kerukunan itu, persatuan dan kesatuan itu. Kalau orang sudah timbul satu rasa persaudaraan, satu sedara. Nah, bagaimana kita akan saling benturan, saling membunuh, saling mengancam, saling memfitnah, kan tidak mungkin. Karena perasaan satu saudara. Kerukunan ini yang pertama. Ini akan muncul nanti. Ini sudah tidak terbendung bahwa kerukunan itu akan menjadi mewarnai kehidupan manusia. Ini namanya peradaban baru. Agama itu akan merubah umat manusia.